Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat aktivitas yaitu materi inti yang disesuaikan dengan kompetensi dasar atau KD mata pelajaran Bapak Ibu, setiap mata pelajarannya masing-masing. Sebelumnya kita sudah membuat 3 aktivitas yang sangat penting juga di dalam setiap mata pelajaran, yaitu ada diskusi umum dan pengumuman, syarat dan ketentuan belajar, serta daftar hadir. Ini tampilannya. 3 aktivitas ini mulai dari diskusi umum dan pengumuman, syarat dan ketentuan, serta kehadiran sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat materi inti sesuai KD. Nah, materi inti ini kita akan membuatnya di dalam topik-topik yang sudah ada, yang sudah kita buat. Nah, jadi yang pertama kita klik tanda gear kanan atas, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, di sini yang pertama topik 1 ini kita ganti nama. Caranya edit. Ini disesuaikan dengan KD pertama yang akan Bapak Ibu ajarkan atau materi pertama. Misalnya saya KD 1. Misalnya KD 1 pengenalan. Ini misalnya ya, pengenalan pemrograman web. Nah, kita bisa saja membuat seluruh KD-nya, tetapi lebih baik kita satu-satu saja sesuai pertemuan yang akan ada ke depannya supaya kita lebih ringan saja. Oke, jika sudah yang ini supaya lebih teratur kita hapus dulu saja. Ya, yang lainnya kita hapus saja topiknya. Ini hapus. Jadi kita membuat topiknya sesuai ini saja, sesuai sesuai kebutuhan, karena nanti juga bisa kita membuat topik. Oke, kita sudah menghapus topik yang lain. Untuk menambahkan topik, klik saja di sini add topik. Kita tambahkan topik-topiknya. Nah, oke. Ini kita matikan mode ubah dan tampilannya adalah seperti ini. Jadi tampilannya lebih rapi. Syarat diskusi umum dan pengumuman, syarat ketentuan belajar, kehadiran. Nah, sekarang kita membuat topik yang pertama, yaitu materi inti ya. Materi inti yang akan kita ajarkan. Misalnya KD 1 pengenalan pemrograman web, ini harus diklik. Nah, di dalam KD ini materi yang akan kita sampaikan. Oke. Baik. Jadi materi yang akan kita sampaikan yang pertama adalah, kita klik dulu di sini saja. Saya tambah dulu. Nah, namanya adalah nomor 5 ini ya. Materi inti. Yang pertama berupa PowerPoint. Oke. Kita akan membuat materi inti yang pertama itu berupa PowerPoint. Membuat PowerPoint atau slide. Presentasi. Oke. Untuk membuat PowerPoint atau slide presentasi, caranya mudah. Yang pertama, kita siapkan dulu PowerPoint. Baik, di sini Ibu Bapak tinggal menyesuaikan saja, karena di sini saya tidak menggunakan Windows, menggunakannya Linux. Ini tampilan PowerPoint-nya. Misalnya Ibu Bapak sudah memiliki PowerPoint. Nah, syaratnya PowerPoint-nya itu tidak bisa ujug-ujug PowerPoint langsung dimasukkan, tetapi harus dirubah dulu ke dalam bentuk image. Caranya seperti ini. Silahkan klik PowerPoint-nya, kemudian nanti kalau di Windows itu ada klik kanan download slide. Nah, kalau saya menggunakannya Google Slide. Kalau di Google Slide itu silahkan di download satu-satu.
di file, download. Nah, di sini bentuknya harus image. Download berbentuk image, JPG image. Jadi nanti setiap slide itu akan terdownload berbentuknya image ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nanti hasilnya setiap PowerPoint-nya berbentuknya seperti image ini. Atau seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti bentuknya adalah image. Oke. Nah, atau seperti ini. Nah, ini caranya. Diklik slide-nya, kemudian file, download, JPEG image. Itu sama saja di PowerPoint di Windows juga sama. Kalau di Windows biasanya diklik kanan, kemudian download. Nanti bentuknya akan menjadi seperti gambar. Nah, jika sudah semua slide-nya di-download ke dalam bentuk gambar, Ibu Bapak silakan kembali lagi ke topik yang akan kita isi materi. Tadi di topik yang kita sudah ada di topik yang akan kita isi materinya dengan PowerPoint. Seperti biasa, klik gear, hidupkan mode ubah. Oke, jika sudah, silakan di sini tambahkan sebuah aktivitas. Jadi kita tambahkan aktivitas. Nah, ini namanya aktivitas PowerPoint. Jadi PowerPoint tambahkan aktivitas. Di sini tidak akan ada namanya PowerPoint. Jadi namanya adalah H5P. Namanya interaktif konten. H5P interaktif konten. Oke, klik. H5P-nya diklik, tambah. Oke, yang pertama deskripsi. Nah, di sini misalnya adalah namanya kita samakan saja. Pengenalan. Pengertian pemrograman web misalnya. Pengertian pemrograman web. Oke. Deskripsinya boleh ditampilkan, boleh ya. Ini tidak usah juga, gak apa-apa. Nah, di sini pilih create content. Ini H5P-nya sudah ada. Klik konten, di sini tulis pilih yang course presentation atau presentasi kursus. Di sini silakan checklist. Oke, jika sudah, kemudian di use. Nah, nanti ada loading. Tunggu saja loadingnya. Nah, baik, setelah loadingnya selesai nanti akan keluar seperti ini, Ibu Bapak. Course presentation tadi silakan kasihkan judul, misalnya namanya pengenalan pemrograman web. Nah, di sini ini kosong, halaman kosong ini kita akan isi dengan slide-slide yang telah kita ubah tadi menjadi image. Caranya adalah klik slide, bukan yang ini. Caranya adalah ini. Add new slide, klik. Maaf, tapi di nomor 1 ini klik image. Oke. Nah, di sini tambah add atau tambah, misalnya tadi di download ya. Nah, ini kita masukkan satu-satu. Open. Tunggu sampai 100% loadingnya, image-nya sudah keluar. Misalnya kita kasih namanya, teksnya harus kasih teks ya. Misalnya slide 1 atau langsung aja ya, slide 1. Oke. Jika sudah done. Nah, ini kan seperti ini.
kita masukkan ke sini, kemudian digeser-geser supaya besar. Silakan geser ujung kanan bawahnya dan simpan di tengah. Simpan seperti ini. Oke. Jika sudah, tadi masuk ke slide kedua, digeserkan, kita tambah lagi slide-nya. Ini slide yang kedua, ini tergantung saja nanti. Misalnya ini slide yang kedua, sambil menunggu loading tulis saja slide 2. Ini di sini ada tombol down juga, atau di bawah juga sama, down. Nah ini tinggal geser-geser dan ini dibesarkan sesuai proporsionalnya ya, supaya lebih rapi. Oke. Jika sudah, tambah slide. Ini kan baru 2 slide-nya, tambah slide 3. Tambahkan judulnya misalnya slide 3. Done. Oke, ininya klik. Nah, kita sudah memiliki 3 slide, Bapak Ibu. Kita sudah memiliki 3 slide. Ini slide yang pertama. Ini slide kedua, slide ketiga. Nah, bagusnya itu di dalam slide ini kita bisa menyisipkan konten yang lainnya. Misalnya ingin kita menyisipkan konten yang lainnya, kita tambahkan di sini. Misalnya kita tambah slide dulu. Tambah slide. Nah, di sininya kita bisa masukkan konten-konten yang lainnya. Misalnya apa ya? Drag and drop. Banyak sekali ya. Misalnya kuis-kuis yang apa namanya, yang kita gunakan untuk evaluasi slide-nya. Oke, nanti bisa ditambahkan, tapi yang pastinya ini adalah slide dulu. Nah, di dalam slide-nya misalnya saya ingin memasukkan kuis evaluasi. Misalnya nama, jangan yang ini. Kita apa ya? Single choice set, multiple choice. Misalnya kita masukkan benar salah. Apa saja nih isinya? Drag text, mark the word, dialog. Nah, misalnya ini aja lah. Nah, single choice. Misalnya single choice itu jadi memilih kata ya, memilih kata. Jadi ini untuk memberikan evaluasi bahwa anak-anak sudah telah membaca slide ini dengan baik. Misalnya namanya adalah quiz. Misal pertanyaannya adalah apa bahasa web yang digunakan? Manakah bahasa
yang digunakan di web. Misalnya ya, nih misalnya ini PHP, ini Python, misalnya yang ini Java. Oke. Question and alternative. Ini apa ya? Oh, ini aja. Misalnya ini 100. Oke, jika sudah, coba kita klik done. Nah, ininya kita besarkan. Oke. Ya, besar. Maaf, kita edit dulu. Ini jawabannya mana ya? Kita buat jawabannya. Oh, jawabannya PHP ya, ya. Jawabannya PHP ya. Jadi yang pertama ini adalah jawaban yang benar karena nanti akan diacak. Nah, ini simpan kita di bawah. Oke. Jika sudah, kita down saja. Nah, jadi ini setelah slide anak-anak akan ada kuis ya. Kuisnya ya tinggal apa namanya? Seperti kuis ini kuis ringan, tetapi ini penting untuk memberikan stimulus bahwa anak-anak telah membaca slide kita. Nah, di dalam slide ini juga kita bisa menyisipkan video ya. Kita bisa menyisipkan video. Misalnya seperti ini, kita tambah slide. Nah, kita simpan video. Nah, videonya misalnya video judulnya adalah video, misalnya nama video pengertian web. Nah, ini videonya kita tambahkan source-nya. Bagusnya source-nya itu jangan diupload tapi melalui YouTube supaya ini bisa lebih meringankan server ya. Misal pakai YouTube, kita cari videonya di YouTube, atau kita sudah mengupload video kita di YouTube, kita linknya kita pastekan di sini. Sebentar, kita cari dulu video YouTube-nya. Nah, baik, silakan pastekan link atau URL YouTube-nya di sini. Nanti jadi kita membuat videonya diupload ke YouTube, kemudian linknya pastikan di sini. Misalnya ini dari YouTube punya saya sendiri, kita kopikan video linknya, misalnya yang ini, yang operator aritmatika Java. Ini kan linknya ya, ada, silakan klik saja di sini, di paste dulu. Nah, ini linknya, silakan klik linknya, di copy ya, klik kanan, copy atau Ctrl C, masukkan ke link YouTube ini, Ctrl P, kemudian insert. Nah, jika sudah, ininya dikosongkan saja, gak apa-apa, ini gak usah disetting lagi, klik done. Yang ini hapus dulu, dihapus, di close maksudnya. Nah, jika sudah, silakan ini dibesarkan tampilannya supaya lebih rapi.
Nah, jadi di dalam slide kita sekarang sudah ada tampilan videonya, dan ini kan lebih menarik. Yang pertama ada slide, kemudian ada kuisnya, kemudian ada videonya. Oke, jika sudah membuat slide-nya, sekarang ini nilainya. Jadi kita kasih nilainya sampai 100. Nilai untuk lulusnya yaitu 100 juga. Karena artinya harus ditonton semuanya, baru ini bisa dikatakan 100, bisa dikatakan selesai. Oke, ini tidak usah disetting, ininya tidak usah. Nah, activity completion ininya seperti biasa dicek yang ketiga. Oke. Jika sudah, simpan dan tampilkan. Oke, itu. Nah, ini hasilnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini diperkecil dulu. Ini adalah tampilan slide kita. Tampilannya akan lebih menarik dan lebih bagus. Jadi nanti anak-anak tampilannya akan seperti ini. Misal ini di full screen, ini tampilan anak-anaknya. Next. Misalnya ini materi ya, nanti anak-anak akan membaca. Nah, di tengah-tengah materi kita ada kuis. Manakah bahasa yang digunakan web? Jawabannya kan PHP. Klik. Betul ya. Seperti itu. Nah, ada suaranya nih. Oke. Ketika di next lagi, nah ini ada video. Nanti tinggal di play saja. Nah, kemudian nanti ada scar kuisnya. Oke. Itu adalah tampilan PowerPoint yang telah kita buat. Di mana di KD1 kita dapat kembalikan dulu ke halaman ini. Halaman dashboardnya. Bukan dashboard, tapi di course section di general. Oh, ini mode ubahnya matikan dulu. Nah, jadi di mode ubahnya seperti itu ya. Di KD yang pertama kita sudah, nah ini di KD yang pertama di materi pengenalan penggunaan web kita sudah membuat namanya PowerPoint. Jadi slide, yaitu ini pengenalan pemrograman web. Pengenalan pemrograman web. Ketika anak-anak mengkliknya, nanti hasilnya slide yang dapat disaksikan oleh gurunya. Oleh siswa, yang dibuat oleh guru. Ya, nanti anak-anak tinggal next, dan ini kan lebih simple. Baik, itu yang dapat disampaikan tentang materi membuat PowerPoint atau slide presentasi. Kita akan membahas bentuk materi-materi selanjutnya di pembahasan berikutnya. Terima kasih.